R134A ya. Kemudian data yang ini itu hanya satu kan. Satu itu gini artinya bukan saya. Sama itu tekanannya 0,1 MPa ya, P-nya. Satu MPa ya. Itu yang pertama, temperaturnya min 40 T min 40 derajat Celcius. Dari kedua ini kamu diminta berapa entalpi atau H-nya. Betul. Nah, ini kamu kenapa kok tiba-tiba jawabannya rata-rata ya? Rata-rata jawabannya begini. Nah, kamu buat garis. Ini 0,1. Tahu deh, dukunnya dari mana ini kok begini? NPA. Kemudian garis lagi bawahnya 0,02. Nah, itu dari mana MPA 0,02 teh? Nyen sorangan. Terus dikasih garis ke bawah sini. Garis ke bawah sini. Tarik begini. Ini apa? Saya nggak ngerti kok. Jadi begini. Rata-rata seperti ini. Ya nggak? Kesalahan, kayak begini kesalahan. Yang 0,02 itu tidak ada datanya kok tiba-tiba muncul. Dan cuma yang ini. Nih. Saya nyuruh kamu cari entalpi dengan data dua ini. Tekanannya 0,1, temperaturnya min 40. Di mana di grafik ini? Udah nggak usah gambar begini. Jadi grafiknya nggak usah disertakan, cukup jawabannya aja. Berapa ini ya? Kamu cek di sini. 0,1 ini garisin ya. Ini 0,1 ya. Dan min 40 yang ini nih. Nih, min 40. Ya kan? Ini garisnya 0,1 nih panjang ke sini 0,1. Ini min 40. Ini berpotongan. Tuh, titik ini. Ya nggak? Kok kemana-mana kamu jadi begini? Ini informasi dari siapa ini menyesatkan ini? Cuma begini aja. Kamu cari di grafik 0,1 MPa, ini ada angkanya nih 0,1 ini MPa. Oh ini ya, guys ini. Temperatur, oh ini 0 nih. Ini min 20. Oh ini min 40. Ya kan ini garisnya. Dari sini kan dia ke atas min 40 terus, nih min 40 lurus ke atas. Ya kan? Nah, ternyata berpotongan di sini di 0,1 nih. Udah. Entalpinya kamu tarik ke bawah. Pakai penggaris. Entalpi boleh kamu tarik ke bawah lurus. Berapa? Berarti sekitar 150, ya, Pak. gitu. Plus minus 150. Udah, ini yang 150 aja yang kamu tulis di kertas, kumpulin di Pawirawan, guys. Kudu pakai grafik nah. Kilojoule kilogram. Sudah gampang kan tuh. Jadi kamu suruh mencari dengan keadaan seperti ini berapa sih energinya teh di R134A. Oh, 150 kilojoule per kilogram. Tahu apa pasanya di sini? Ada yang tahu? Siapa? Coba. Apa ini pasa di sini? Wujudnya. Campuran, Pak. Salah. Campuran mah antara sini sama sini atuh, bro nih. Air bukan, Pak. 155, Pak. Iyalah, enggak sampai 55. Dia kurang lebih 50. Apa pasanya?
Cair bukan Pak? Cair, nah gitu ya. Pak Yang izin bertanya Pak. ya boleh, sok. Kan kalau yang misalkan dari yang dikasih tanda Bapak yang 150 itu berarti kan masih posisi titik cair gitu Pak. Betul. Nah, kalau misalkan lebih dari yang diagram tengah-tengah itu berarti titik campuran bukan Pak? Misalnya di 250 gitu. Ya 250 sampai Nah, ya sekitar sampai 300. oh berarti setelah kesananya titik Campuran. Ini baik. di batasnya sampai sini. Belum selesai, kamu lihat nih. Betul, Batasnya sampai ini nih. Ini garis uap betul. jenuh namanya. Nah, Ya, betul. batasnya sampai sini ya. Ini Baik, baik. campuran. Setelah ke sini jadi Wow, uap. Di 400 betul. uap. Oke, baik. Begitu. Komit ya, komit ya. Ingat, komitmen. Saya tidak akan Baik, Pak. rubah-rubah. Tidak akan saya membela diri kalau salah. Kalau dia berada di sini, cair ya, dengan nilai energinya 150 ya. Nih, beda kerjanya apa? R134A. Nah, tulis atau laporan jawaban kamu cuma menjawab ini aja. Atau mau tulis lagi dengan P 0,1 MPa min 40 tempel maka entalpinya ini saya korek. Betul. Ya. Enggak yang seperti ini. Nah, siapa yang ngajarkan kita? Juk-juk kamu bisa nulis begini, siapa yang ngajar ini? Apa itu namanya? Salah ini ya. Gitu. Jadi jawaban cuma gini aja, ngapain juga. Ini akan berlanjut nantinya. Sampai sini kamu tahu ini, oh ini cair Pak, ini gini ini gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya mengenai tugas. Nanti kalau nilainya nggak 100 paham ya. Oh saya salah di sini. Terus nanti Pak yang belum gimana? Kan udah dikasih tahu sama Bapak. Ya dikurangi nilainya. Maksudnya dikurangi 20%. Boleh kumpulkan, tapi dikurangin. Saya itu terkait dengan PR. Sekarang kita lanjut materi. Ya. Kompresor, kamu boleh buka. MS Word-nya boleh dibuka. Kita masuk ke sana. Kelas A juga bagus tadi loh. Udah pada paham, responnya bagus. Jadi kamu hati-hati nanti kalah dengan kelas A. Kita kembali ke kompresor. Ya. Minggu lalu kita sudah singgung berkaitan dengan gambar aktual dari kompresor ya. Ada kompresor yang di pinggir jalan itu tipe torak ya, tipe torak. Kompresor torak atau bahasa kerennya itu reciprocating. Reciprocating. Orang-orang ilmu jarangkung ilmunya tinggi senangnya ngomongnya gitu. Reciprocating. Kalau saya, nggak usah jangkung-jangkung lah, biasa saja. Tapi saya paham. Kalau reciprocating itu jenisnya torak. Ya. Kemudian ada yang jenisnya aksial, kompresor aksial. Artinya udaranya bergeraknya sejajar dengan sumbu porosnya. Ya. Itu kayak pesawat terbang. Ya. Turboprop, turbo impeller, pokoknya turbo jet. Ya. Itu pakai aksial kompres. Kemudian ada yang sentrifugal kompres. Sentrifugal itu artinya udaranya keluarnya tegak lurus sumbu porosnya. Tegak lurus ya. Yang satu sejajar. Jajar itu artinya sama dengan sumbu poros, geraknya dari masuk keluarnya. Yang tegak lurus itu keluarnya tegak lurus sumbu porosnya. Itu namanya sentrifugal kompresor. Ya.
jauh beda membahas pompa aja seperti itu, pompa air ya. Ada yang aksial, ada yang sentrifugal, ada yang radial, ada yang tangensial. Nah itu kan, ada beberapa dosen yang seneng ngatakan, oh ini radial, ini tangensial. Saya pusing ngomong-ngomong gitu. Tapi tangensial mungkin ke matematis ya, artinya sin cos tangan gitu ya, lebih akademis ya. Ya boleh lah, nggak diprotes sih, boleh saja. Tapi saya senangnya aksial sama sentrifugal. Gitu. Tidak takut, tidak menakut-nakuti gitu. Kalau saya ngomong tangan sial kan, kesannya matematik hesek gitu. Padahal, oke, tangan sial taruh aja sentrifugal, nah, gitu. Definisinya, kompresor itu merupakan alat thermal yang berfungsi menaikkan tekanan. Nah, ingat, garis bawahi. Fungsinya naikin tekanan. Jadi tekanan tekanan awal pada saat masuk rendah, pada saat keluar tinggi. Ya. Saat masuk tekanannya 1 atm, atmosfer, saat keluar mungkin 3 atmosfer atau 4 atmosfer. Harus begitu, ya begitu, namanya kompresor harus begitu. Kalau keluarnya, masuknya 1 atm, keluarnya 1 atm, bukan kompresor ya, karena selang ya, namanya. Oh, gawe gitu. Disasupkan selangnya. Nah, jadi kompresor itu menaikkan tekanan gas ideal. Gas idealnya apa? Udara. Lihat. Saya tanya, udara sama nggak dengan oksigen? Beda, Pak. Apa bedanya? Kalau oksigen apa? Oksigen itu dari zat kimianya, Pak, O2. Terus, kalau udara? Kalau udara itu campuran, ada O2 sama H2O. Iya, that's good. Ya, that's good answer. Jawaban Bapak. Jadi bedanya gitu. Kalau udara oksigen itu O2, hanya satu jenisnya O2. Tapi kalau udara itu ada nitrogen, karbon dioksida, NOx, and so on. Banyak dari campurannya. Udara itu unsurnya. Ya. Jadi dia punya grafik sendiri, oksigen punya grafik sendiri. Ya. Saya pakai sini bukan oksigen tapi udara. Karena ini terkait dengan motor turbin gas ya yang dipakai untuk pesawat, bisa juga kalau motor bakar pakai juga udara. Ya, jadi ini udara, gas idealnya. Dengan kalau kompresor menggunakan supply atau diberi tenaga dari energi kerja motor listrik. Ya. Jadi ada WK-nya, energi kerjanya. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi konsepnya menaikkan tekanan gas ideal, tapi ini kurang kayak pasanya pasa uap ya, pasa uap atau gas. Itu kompresor. Dengan prinsip bahwa gas ideal udara ya, yang masuk melalui penampang yang besar, ini penampang yang besar seperti ini gambarnya, ini masuk. Ya. Kemudian keluarnya pada penampang yang kecil. Ya. Jadi kalau disimbolkan itu lebih sempurnanya di PPT, saya buka ya. PPT kamu juga sudah saya suruh ngeprint, kalau nggak salah PPT-nya di print atau nggak tahu, terlalu gede. Mau di print atau enggak? Ini ya, PPT 20. Nah ini ya. Jadi sini terlihat bahwa nah, sini terlihat bahwa kompresor itu simbolnya seperti ini. Tadi seperti gambar tadi. Ada saat masuk, tingkat keadaan masuk dengan diwakili entalpi 1 atau 1. Saat keluar diwakili oleh entalpi 2 atau H2. Ya.
Nah, kenapa dia butuh energi kerja atau WK? Sini. Ini. Kenapa dia butuh energi kerja? Karena kita tahu bahwa udara yang masuk ini dimanfaatkan prosesnya, ditekan. Gitu ya. Kalau tidak ada energi kerja, ya tidak bisa dia menekan. Misalkan pesawat terbang tadi ya, aksial kompresor seperti ini. Kalau diputarnya melalui shaft engine. Atau kalau pertama dari shaft dinamo listriknya ya, dari starter lah katakan seperti itu. Ya, diputar untuk menekan udara tadi. Oleh karena itu, perlu energi kerja yang sifatnya masuk ke sistem. Ya kan? Ini namanya simbol. Kamu harus bisa melihat. Ya. Jadi, jangan kebalik ya. Jangan masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Kalau masuk dari yang kecil keluar yang besar itu namanya bukan kompres, tapi ekspansi. Ekspansi. Karena ini kompresor, maka prosesnya adalah proses kompresi. Dari besar ke kecil. Ya. Ini kamu perhatikan panahnya nih. Panah-panahnya kamu lihat. Ini harus jelas, eksplisit, tergambar ya. Nanti pada saat menyelesaikan ujian atau tugas. Karena ini kita perlukan buat balan energinya nanti. Ya. Jangan tidak ada panahnya, hanya garis aja saya coret nanti kalau ujian begitu ya. Panahnya harus jelas dulu. Tegas. Ya. Yang masuk seperti perjanjian kita, yang masuk itu kita kasih tanda positif. Ini dua-dua nih, WK positif, H1 positif, yang keluar negatif. Ya. Sehingga balan energinya dari kompresor sebagai berikut. Ya, sini harusnya tambah lagi sigma energi ya. Sigma energi sama dengan 0. Harus seperti itu. Sehingga kamu bisa menambahkan tanda plus di depan WK, tanda min di depan H2. Karena dalam balan yang diperlukan adalah aljabar pendudukannya ini. Ya kan? Manakala kamu tidak bisa menentukan plus dan minusnya, nggak bisa berlanjut pengkajiannya. Semua latar belakang. Ya, tidak bisa berlanjut pengkajian. Sebelum berlanjut, kamu harus bisa membayangkan dulu kompresor tadi. Ini kan nggak ada yang nyuruh, kamu harus punya imajinasi sendiri. Kok begini ya? Oh ternyata ini hanya lambang, oh ini yang besar, ini kecil, artinya ditekan. Kompres. Yang masuk apanya udara, ya sok kamu pikir, yang masuk selain udara apa lagi? Air nggak mungkin air dikompres. Kenapa air nggak bisa dikompres? Karena air itu adalah fluida. Fluida itu adalah incompressible. Make flu. Udara atau gas zat compressible, bisa dikompres. Jadi kalau cair atau air zat incompressible. Ya. Jadi tidak bisa air masuk sini. Sehingga yang bisa pasalnya uap atau gas. Ya, kamu bisa kan berimajinasi bikin kompresor seperti ini. Ada yang masuk dan keluar. Ada lagi soal apa lagi selain udara yang masuk? Udah kan? Ayah apa biasanya manuk ke jero mah paeh atuh di dieu tah digiling itu apa turbin gasnya kalau di pesawat. Nah ternyata simbol kompresor teh ngan kieu kalau mau dikaji, diteliti. Jadi kamu tidak usah menggambar kompresor juga foto tadi. Oh kudu kieu ka riweuh lebay gitu. Kieu nya. Tapi ini jangan salah nih masuk keluarnya. Karena kalau kebalik, kalau sini masuk dan keluar namanya ekspansi. Lanjut, nggak ada komen, lanjutin terlalu tinggal. Nih, ini. Nah, setelah kamu bisa membuat balan, kamu harus juga menjelaskan kompresor itu di grafik R134A. Di sebelah mana dia bekerjanya teh? Apa daerah uap sini, apa daerah campuran, atau daerah cair, gitu kan? Grafik ini menunjukkan
fase yang bekerja di dalam alat termal yang namanya pernyataan proses. Ternyata kompresor itu dari gambar ini terlihat di sini. Artinya kamu bisa memutuskan, oh ya ini berarti pasanya dulu lah. Pasanya uap ya gas, oke benar nih. Pasanya uap atau gas. Karena sini nggak ada garis, sini nggak ada garis. Yang di sini cair, nggak mungkin cair di sini kompresor. Yang di sini adalah pompa, ya kan? Di sini. Nah sekarang garis ini kita terjemahkan secara definisi. Kompresor adalah alat termal yang fungsinya menaikkan tekanan. Kalau saya tulis ini nih. Menaikkan tekanan dari P1 ke P2. Ya. Di mana P1 itu lebih kecil dari P2. Thermal yang fungsinya menaikkan tekanan, ya, naik ke kedua. Gas ideal, apa gas idealnya? Kamu baca, misalkan saya pakai di sini R134. Ya. Alat thermal yang fungsinya menaikkan tekanan, gas ideal ini pada fasa uap atau gas. Tuh, garis ini tuh bisa kita bunyikan dengan kata-kata. Alat thermal yang fungsinya menaikkan tekanan dari P1 ke P2, ya, gas ideal pada fasa uap atau gas. Ada komentar? Tidak. Ada pertanyaan? Pak, izin saya belum di absen, Pak. Belum di apa? Belum di absen. Wah, KBG encan. KBG encan pras santai atuh kemana? Ada kabur. Sok, ada kabur gimana? Kan ini absen tidak mempengaruhi nilai. Pokoknya nanti kamu ujian bisa gitu kan. Oke? Absennya Pak. belum. Iya, Tadi ada lagi. bis kuota, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini budak mesin teh. Kita minta ke Kahim. Kahim lo berduitnya karena udunan kan ya untuk salah teh. Udunan nyokot KRS ya, udunan. Sebelah ayeuna nyokot KRS. Nah, teh. Kan provokator. Anak kumaha tuh. Nyakan bener nggak? Ya Bi. KRS teh sebelah hijina. 25 masa 20. Kamana teh duitna? Enggak, Pak, enggak bayar. Hah? Sekarang Bayar mah nggak, Sa? gitu kok. Sekarang mah enggak bayar, Sekarang Pak. nggak? Ah, bener. Bagus. Kemajuan. Sip. Berarti nggak ada ya. Dulu mah gitu ya. Ya gitu harusnya mah nggak bayar. Bagus, bagus. Maaf, Kahim. Dihampurannya dipunten. Segan ya, sebulan tahu. Bagus lah kalau ada perubahan. Oke. Belum ya, Pras. Belum ya, absen. Ada pertanyaan masalah ini? Boleh? Nah, setelah kamu paham gambar ini, artinya kamu memberi informasi bahwa kompresor itu kalau dibuat grafik seperti ini gitu. Bukan tidak ada artinya, ada artinya. Ya. Karena kamu harus mentransfer bahasa kompresor grafik. Orang teknik membacanya ini kompresor seperti ini. Bukan yang gambar torak, bukan. Ya. Seperti ini. Thermal yang fungsinya menaikkan tekanan, ya, naikkan tekanannya satu kedua, gas ideal R134A pada fasa gas atau uap. Nah, sudah paham itu? Sekarang kamu lihat di sini ada dua garisnya, ada 1 ke 2S sama 1 ke 2. Ya. Ini menandakan diberlakukannya hukum termo 2. Hukum termodinamika 2. Yang bagaimana? Yang delta S lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan?
Yang ini hukum termo 1, hukum termodinamika 1, ya. Yang ini hukum termo 2. Jadi kamu udah 2 hukum nih, kamu aplikasikan dalam kuliah. Ya. Ini yang pakai sigma energi sama dengan 0, gitu kan? Nah itu, ya hukum 1. Hukum 2, delta S, apa delta S? Perubahan entropi sistem lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Perubahan entropi sistem lebih besar atau sama dengan 0. Ini ada 2 nih. Kalau yang lebih besar apa? Yang sama dengan 0 apa? Ya. Oke. Perubahan entropi sistem lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Terus di bawahnya nih, yang pertama, delta S lebih besar 0. Ini artinya I aktual. Ya. Aktual. Atau bekerja. Ya. Delta S lebih besar sama dengan ini prosesnya aktual namanya. Atau kalau di hari-hari sebutnya sistemnya bekerja. Guru mana? Ya. Garisnya yang mana Pak dalam ini? Garisnya itu yang dari 1 ke 2. Sumpah, Garis dari 1 ke 2. Waduh, Yang pertama. Yang kedua itu yang mana? Ini yang putus-putus. Ya, yang putus-putus. Ya, 1 garis. Ada yang mau tanya? Karena itu di sini ada 2 garis nih. Ada yang nggak putus, ada yang putus. Ini ada angka 2, ini 2S. Prosesnya aktual atau bekerja namanya alatnya untuk melihat. Yang kedua, sama dengan 0. Artinya bukan aktual tapi ideal. Tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Garisnya mana? Garisnya itu yang 1 ke 2S. Nih. Ya. Ini hukum termo 2. Mengenai yang dipakai yang mana ya terserah. Kamu pakai yang ideal kalau dia bergeraknya di 1 garis S. 1 garis S itu namanya ideal. Kalau yang beda garis S namanya aktual. Nanti saya coba buka di grafiknya di mana sih Pak yang namanya ideal aktualnya saya buka. Ini dulu aja. Di S134A kita balik lagi nanti. Mana delta S sama dengan 0. Teh. Ke teh ya biar dingin. Biar manis. Ada yang mau tanya boleh?
sebelum saya hapus nih, mau dipoto-foto lah. Saya akan balik lagi ke grafik R134A terkait dengan proses 2 ini tadi. Demo 2-nya. Kapan kita mengeksekusi dia aktual, kapan dia ideal. Ya. Kapan? Saya tugasnya jangan lupa, Sa. Nanti kamu lupa. Baik, Pak. Ya, awas diingat. Kita tunggu. Baik, Pak. Saya mah resep offline lah. Oke, kita yuk. Nah, kuota, ya beak, ya. Kita kembali lagi ke grafik, ya. Nah ini, nah, ya R1 lagi R134. Tapi jangan lupa ya, semua air juga sama, konsepnya sama lah. Karena kalau ganti-ganti repot. Nah ini ya. Misal, saya punya punya ini ya, punya data lah. P1 sama dengan 0,04 MPa. Garis itu. P1-nya -20 derajat Celcius. Lalu saya punya titik keluar ini, katakannya masuk kompresnya. Titik keluarnya tekanannya naik. Ya. Dua MPa. Kemudian temperaturnya Ya, naik dong. Ya, kalau tekanannya naik, temperatur pasti naik. Nah, temperatur bergantung tekanan 0,2. Terima kasih, sayang. Tadi berapa? Wah. 20. Kemudian 0,2 80 derajat Celcius. Ya. Ini ada dua nih. Mau kayak Pascal mana nih? Ya. Nih. Temperaturnya -20. -20 itu di sini nih. Hanya ini kamu nggak boleh turun kan? Sampai sini dia berhenti. Jadi nggak bisa berpotongan di sini. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi berhenti sini, tarik ke kanan sampai dengan uap jenuh. Ya. Turun lagi ke bawah. Ini ada -20. Maka dia berpotongannya di sini kan? Nah ini. Ini berpotongan. Titik 1. Sini. 0,04 MPa lurus. Ya kan? Sama -20 nih, ini juga temperatur, angka temperatur 0, -20, -4. Ini -60 kan? Enggak ada 60. Ini ada ya. Enggak kebaca di sini. Ini -40. Kemudian ke atas. Oh, berpotongan sini. Oke, titik 1 ada yang mau tanya. Tegasin nih. Ada yang mau tanya enggak? Bisa kan? Bisa.
Kemudian kalau kita lihat titik 1 ini hampir segaris dengan S1,84. Hampir ya. Jadi berapa Pak? Ya bolehlah kamu isi 1,85. 84 betul? Ya betul. Ini kan 76 ya. Ini semakin ke sini semakin besar ya. S2 entropi. Semakin kanan semakin besar. Kan di sini saya tulis S1-nya di sini nih. S1 1,84. Atau garisnya gitu. ,84. MPA 84. 1,85 tadi Bapak. Oh, ya 1,85 ya. Oke lah. Sorry. Ya. Ternyata titik di sini itu S-nya itu 1,85 nih. Kayaknya 1,84. 1,85. Titik 1 yang ini. Sekarang ini keluaran katakanlah. Ini tadi masuk udaranya, ini udara keluarnya. Ternyata tekanannya naik dari 0,04 sampai 0,2, betul kan naik kan? Yang tertentu juga naik 80. Di mana dia di grafik kita lihat. Ini 0,02. Berarti 80 mana? Ini 60, ini 80. Ini tarik ke samping kiri. Naik kanan ya. Ini. Turunkan ke bawah. Berarti ini garisnya nih, 80. Nah, ini kan 87 kan? Berpotongan di 0,2. Berhenti di sini. Oke. Sini kan? Nih. Titik 2. Titik 2. Tarik garis lurus. Shoot gitu. Nah itu. Kalau S1-nya 1,85, S2-nya berapa tuh? Hampir 2,0 ya. Hampir 2,0. Di sini kan? Berarti 1,99 lah ya. 1,99 saya kasih 1,99 terus baru 2,00 kan. Oke, 1, ini kan 84, ini 86 nggak usah ketutup. Jadi saya tulis 1,99. Dari mana ya? Di sini S2-nya 1,99. 1,99 ya satuannya nih. Satuannya ini kilojoule kilogram Kelvin. Satuannya kilojoule kilogram Kelvin. Entalpi satuannya kilojoule kilogram saja. Tidak pakai Kelvin. Oke? Oke ya. Sekarang berapa delta S-nya dari garis ini? Delta S itu artinya S2 dikurang S1. Delta S, kita mau cek dia positif atau sama dengan 0. S2 dikurang S1. S2-nya berapa? 1,99 dikurang 1,85. Astagfirullah. Pindah dewai. Pindah. 1,99 dikurang 1,85 berapa? Yo, kalkulator. 0,14 Pak. Iya, 0,14. 0,14 positif. Ya, 0,14. Tidak ada tanda negatif, artinya positif. Positif. Ya.
atau bekerja. Artinya ini delta S-nya positif. Soalnya di imah maki gangguan teh anu dagang segala macam. Sudah teriwuhin. Kayaknya enak rezeki. Oke, ada yang tanya? Ini namanya prosesnya aktual, bukan ideal. Ya, aktual, bukan ideal. Kalau ideal gimana? Ideal itu kamu tarik ke sini. Ya. Jadi yang ideal sih ini. Kalau dia berada di sini. Nah, ini. Ya. Ini namanya 2S. Berat dari sini 185 sampai sini 185 juga gitu. Nggak berubah ke 19 kan kayak itu teori tadi dengan aplikasi di grafik. Ini apa sih Pak? Artinya gini, pada saat kamu melakukan penelitian kompresor, kamu pakai kan barometer sama termometer. Pada saat dicek pertama berapa sebelum udara masuk, tekanan sekian, terus pada saat keluar berapa. Nah ini data ini kamu transfer ke grafik. Caranya seperti tadi. Kalau mendapatkannya perubahannya entropinya seperti ini, kanan nih kan ke kanan ya, dari sini nih ke kanan. Ini artinya positif, artinya bekerja. Tapi kalau kamu transfer tiba-tiba kamu guys sejajar gini di garis sini atau mulai sampai sini, namanya alatnya nggak bekerja atau ideal, tidak ada perubahan temperatur. Ya. Ini termo 2. Jadi dua garis ini melambangkan yang satu ideal, proses ideal, yang satu proses aktual. Boleh ada yang bertanya? Terkait dengan hukum termo 2. Dicek nih angka-angkanya, ada yang belum tahu silakan tanya. Ya, dari mananya. Selama ini mungkin kamu pernah kuliah apa termo 1, termo 2 kan? Mungkin ada oleh-oleh dari dosen yang ngajar termo 1, termo 2, apakah betul ini atau tidak atau gimana, silakan ya. Kita sharing di sini. Nah, dari saya terjemahkan seperti itu ya. Bahwa kita kalau mencari memutuskan sebuah alat bekerja atau tidak, ya, memutuskan sebuah alat termal, pompa, kompresor, terus kondensor, evap segala macam lah. Itu kita tampilkan entropinya termo 2. Manakala entropinya berharga positif, putuskan sama kamu, itu namanya bekerja. Kenapa bekerja? Karena temperaturnya berubah, meningkat. T-nya, Kelvinnya. Tapi kalau temperaturnya nggak tidak berubah, berarti entropinya pun tidak berubah. Entropinya tetap. Ya. Jadi apabila dikurangkan, 2S2 dikurang S1 itu sama dengan 0, karena sama. Manakala sama dengan 0, berarti dia tidak bekerja. Paham ya? Nanti kamu latihan juga nih. Kasih soal kamu periksa bekerja atau tidak data tersebut, alat tersebut dengan data tersebut ya. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Dari PPT-nya ya. PPT-nya udah di print belum kamu? Kan suruh di print itu. Jadi kamu nggak usah lihat HP, nggak usah lihat laptop. Kasihan laptop kamu lebat, gonta-ganti bolak-balik, rusak gitu. Kalau di print kan cuma buka-buka aja. Kenapa? Hidup itu jangan bergaya dengan laptop dan HP. Usah.
udah mikir kuliah headset, 2 headset. Wah, ya laptopnya ngehang tuh, ya dihapus tuh bisa. Kenapa nggak bisa? Halo, apa dengan kamu? Oh, lupa. Ya, jadi tadi mengaplikasikan dari tes. Jadi kalau ini itu bisa dilihat, oh kompresor itu seperti kalau digambar grafiknya ya. Kemudian ya ini kompresor sudah. Nah sekarang saya punya contoh soal. Ya, sebuah kompresor digunakan pada R134A. Apa nih namanya R1? Tidak kerja ya, atau gas idealnya. Jadi ini tidak kerjanya atau gas idealnya. Kondisi saat masuk, nih. Saat masuk, tekanannya sekian, saat keluar sekian. Kemudian saat keluar, jadi ada 2 posisi tingkat keadaan. Celsius. Nah, kamu cek datanya. Kamu cek caranya bagaimana? Gini. Pertama saat masuk 0,02. Kemudian keluar 0,1. Ini tekanannya naik atau turun kalau kamu paham? Tekanannya. Naik, Pak. Naik ya. Nah, artinya kamu bisa paham secara konsep tekanannya itu betul. Artinya kompresor itu naik. Ya. Oke, tekanan betul. Kemudian temperatur dari min 20 ke 80. Naik atau turun? Ya naik, Pak. Naik. Betul tidak? Kalau tekanan naik, temperaturnya naik. Betul, Pak. Betul ya, deal, setuju. Oke, berarti data ini sudah oke, sudah betul. Ya. Sekarang kita tinggal transfer data ini ke gas idealnya R134. Ya. Yang ditanyakan dengan data di atas ini, berapa besar energi kerja yang digunakan oleh kompresor tersebut? Apa simbolnya? Energi kerja? Simbolnya apa? Dan tahu? Berapa besar energi kerja yang digunakan untuk menaikkan tekanan dari 0,02 menjadi 0,1. Simbolnya apa? WK, Pak. Iya, Apa? betul ya. WK simbolnya. Berarti yang ditanya WK yang pertama. Yang kedua, apakah kompresor bekerja atau tidak? Ini pertanyaannya. Apa yang harus kamu keluarkan? Yang pertanyaan B. Simbolnya apa? Delta S bukan, Pak? Iya, betul. Betul, delta S ya. Jadi yang pertama ditanya WK-nya berapa, delta S-nya lebih besar atau sama dengan 0. Itu keputusannya. Oh ya. Oh, pertanyaannya gini. Ya, ini pertanyaannya. Dengan data ini, ya, ditanyakan WK sama delta S dalam bentuk kalimat seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Hapus dulu.
Lanjutkan. Data ini kita transfer ke grafik R134. Nah, kita transfer dari grafiknya, keluarkan nih grafik R134A. Kita cari fotokopi atau apa, maka kita bisa mentransfer harga tadi menjadi ini. Ya. Titik 1 itu 0,2 megapascal. Nih. Ya. Titik 1 ini kita tentukan 0,02. Kemudian di sini ada temperatur min 20 nih, ya ketutup. Ini min 40, ini min 20. Jadi min 20 di sini juga ada nih, lihat, kamu lihat. Ya. Ini sampai sini berhenti, tarik ke sini, ya. Terus turun ke bawah. Kamu nggak boleh narik dari sini min 20 nih, lihat. Ini kamu tarik lurus ke bawah, nggak boleh. Potongannya sini, Pak. Salah. Bukan di sini. Tapi dari sini berhenti. Ingat, kamu buka lagi slide yang pertama. Ya. Profil temperatur berhenti ke kanan sini sampai uapin ke bawah. Nah, kan dia potongan di sini. Nih. 0,02 min 20. Tik 1. Pasanya apa, saudara? Pasanya apa tik 1 ini? Campuran. Wujudnya. Jenisnya fasa apa? Uap. Kalau sini cair. Nah, kalau sini fasa uap. Ya, nah, fasa uap. Karena di batas ini nih batasnya nih. Saturnus vapor, uap jenuh. Di sini uap kering. Boleh katakan dia bilang begitu. Boleh. Uap kering. Ya. Uap pasanya. Tik 1 udah uap. Karena kompresor tadi. Ya. Kemudian dikompres sampai 0,1 di sini. Ya. Jadi temanmu nyatakan naik. Ya betul emang. Jadi dari 0,02 naik ke 0,1 naik. Dengan temperatur 80. Ya, 80 itu sini. Ini nomor 80 ke sini belok terus turun ke bawah. Nah, dia berpotongan lah di sini. Ya kan? Inilah titik 2. Bahasanya pun uap. Bahasanya pun uap. Jadi masuk uap. Ya, emang betul kompresor itu mengkompres fasa uap. Ya. Kita perlu data entalpi. Kerja energi, jadi energinya dari entalpi bekerja dari S. Titik apa? Betul. Titik 1 kamu ke bawahnya. H1. Di bawah 175 atau 350, di atas 350 lah. Di bawah 400. Kemungkinan di 380 atau berapa? Plus minus. Kan di bawah 400. Paham ya? H1. Kemudian S1 nih 19 dia di garis ini di 12. Tapi karena dia bergeser sedikit sebelah kiri, berarti mungkin 190 lah, tidak pas di garis ini. Itu 90. S-nya kurang lebih 190. Ya. H1 dapat, S1 dapat di grafik. Wah, energinya berapa? Titik 2. H2. Mungkin di atas 45 ya, 475 pas. Ya pakai plus minus boleh. Dari sini. Karena ini 450, ini 500. Jadi 480 boleh lah, atau lerir ya. H2-nya.
S2-nya itu antara 2,00 sama 2, kemungkinan 2,05 atau 0,6 S2-nya. Ya. Nah, dari grafik ini bisa saya simpulkan ya, datanya diperoleh dari grafik H1 angkanya 380 tadi di bawah 400 ya. H2-nya di atas 400 atau saya tulis 475 H2-nya di bawah 500. Ini angka ini dari grafik. Oke, bisa. S1 tadi 1,90 S1-nya. S2-nya saya ambil 2,05. Pakai plus minus semuanya. Ini kurang lebih. Yang mau dari angka ini apa yang mau bertanya? Karena ini dari grafik. Kalau nggak ada yang nanya kan berarti sudah tahu semua. Ini absennya sudah perubahan ya. Jadi nggak ada masalah lagi yang masuk nih. Ini saya udah dapat dari Pak Maksum yang sudah perubahan absen. Haji dan dulu ada? Haji. M. Farhan Handika Putra, Muhammad Farid Julfikar, Hasbi, Ada Pak. ya. Hadir. Raji Rahman Hakim, Pasria Hadi Kusuma, Yohanes D. Adi. Ini kelas A ini namanya. Nah, Ini kelas B, Pak. Iya, salah. Oh, iya kan dipicu nanti dan ini juga. Iya. Oke, sorry. Okay. Angga Permana. Hadir Pak. Ada Martinus Rivaldi. Hadir Pak. Ahmad Fauzi. Ada Muhammad Hadir, Farid. Muhammad Fauzi ada. Muhammad Farid. Fajar Wahyudi. Hadir Pak. Hisam Abdullah Junaidi. Hadir Pak. Tommy Arya. Hadir Pak. Ini si Hasbi saya dua mana nges pindah kelas B ya. Kelas coret. Tommy hadir Pak. Tommy Arya ya. Ya Pak betul. Ya sudah. Hasbi nges. Tegar Rivaldo. Hadir Pak. Claudio. Hadir Pak. Rovaldo. Hadir Pak. Lain Ronaldo tengah rantai mengenaskan Rovaldo. Jadi seru aja main bola. Ya, hadir Pak. Febrian. Hadir Pak. Agestavian. Hadir Pak. Nova. Afan Maulana. Hadir Pak. Muhammad Fauji Ibrahim. Hadir Pak. Muhammad Satrio. Ndaru Hadir Pratomo. Pak. Krisna Mukti. Hadir Pak. Yo, Hilmi. Hadir Pak. Nurfa Sabila. Hadir, Pak. Rega. Hadir Pak. Teguh apa? Safri. Hadir Pak. Safri Higau. hadir, Pak. Muhammad Noval. Muhammad Rifki Gaisan. Nggak ada. Yo, Ki Mariano. Hadir Pak. Muhammad Ihsan. Hadir Pak. Sandi Nasmudin. Hadir Pak. Tir Rosan. Ubay. Hadir Pak.
Jadi absen, protes. Muhammad Rifki, Jailan, ya. Rangga, Alfian, Muhammad Indra Dwi Hadir, Pak. Kuncoro, Fahran Hamdani, dan Fikal, Hadir, Pak. Yoga Pras ya. Absen nih Pras. Hadir Pak. Iya, ya sip. Pak, izin nama Anwar Indra. belum disebut. Indra Safa. Hadir, Pak. Ya, siapa yang belum? Belum di absen. Ya, NRP-nya berapa? 211 11 21 41 Pak. 41 ya. Saya Muhammad Pak, Farid. Ada Pak. Muhammad Farid ya. Ada. Ya, siapa lagi Anwar belum? Pak. Berapa NRP-nya War? 22541 066. 66 ya belakangnya ya. Iya Pak. 66. Kamu tuh udah perubahan belum ini? 65 Itu, Pak. baru 67, 66 Kemarin teh telat PRS Pak. Telat nggak semangat diomongin teh. Terus gimana katanya? Udah diurusin Pak. Terusin 2266 ya. Iya Pak. Kamu kemarin kuliah? Kuliah Pak. Mana absen ya. Belum. Saya Pak Raffi, soalnya kan jam 8 ada Jam 8 ya. Absenmu di mana? yang kelas A. Absenmu di kelas A. Kelas A NIM 9 Pak. Ya sebentar. Pindah Pak. 22 21 21 Raffi ya betul. Oke, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Si Hasbi tadi nggak dipanggil, saya ngapain? Ini Pak, kalau saya Hasbi itu absennya di kelas A atau kelas B, Pak? Sudah pindah kelas B. Sudah dipindah kelas B, Bi. Oh, iya, Pak. Ya, paham ya? Sudah, paham. Ada lagi? Ya. Dari sini, dari grafik ini, setelah kamu dapat datanya, baru kamu jawab yang A. Berapa energi kerja atau WK kompresornya, ya kan? Pakai apa? Pakai balan energinya tuh. WK sama dengan H2 dikurang H1. Ini dari mana rumusnya? Dari balan energi. Kalau kamu nggak ngerti, balik di ke balan energi. Jadi nggak usah dihafal. Ya. Ini hanya pindah ruas kanan kiri. Yang ini yang plus. Kamu tinggal masukkan harga dari H1 dan H2. Tuh, 475 kah harganya. Energi kerja kompresor yang diperlukan adalah 95 kJ setiap kilogramnya. Jadi kalau freonnya 1 kilogram, freon, tahu freon ya? Nggak tahu freon tuh suruh minum freon. Freon 1 kilogram itu bisa menghasilkan 95 kilojoule energi. Kalau 2 kilo, kalikan 2. Kalau 3, kalikan 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Paham? Arti ini kilojoule per kilogram. Artinya paham. Paham ya? Ini 95 untuk 1 kilogram. Kalau 2 berapa Pak? Kali 2. 3 kali 3. Ada yang tanya? Boleh. Itu energi kerjanya. Ternyata harus bisa nanti kasih apa? PRD ya. PR-nya terkait dengan ini. Itu yang A. Kemudian yang B, apakah bekerja atau tidak? Kalau bekerja itu tandanya perubahannya harus positif. Ini tanda dari termo 2. Ya. Apakah ini positif atau tidak? Hasilnya S1 dan S2-nya kita cek. 2,05 dikurang 1, ternyata hasilnya ada 0,15. Artinya kompresor bekerja karena delta S-nya positif. Ya kan? Ternyata bekerja. Kalau kamu kembalikan ke grafik, dia condongnya ke kanan. Ya. Tuh. Ini condongnya ke kanan sini kan.
Kalau tidak bekerja di mana, Pak? Kalau tidak bekerja, berarti dia kalau nggak bekerja, itu titik 2-nya di sini. Tuh. Ini 2S. Paham ya? Sama kan dengan teori tadi kan? Kalau dia bergerak di sini, bukan di sini, berarti dia tidak bekerja. Ini karena di sini, jadi kesimpulan jawabnya adalah positif bekerja. Ada pertanyaan? Aduh, capek OG-nya ngajar di UPAIT. Oke, clear semua? Tidak ada ya? Terima kasih. Sampai sini. Kita ketemu lagi. Saya nunggu des offline. Jadi enak sekali. Terima kasih untuk atensinya. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.